Rukun puasa ada 4. 1 niat, 2 menahan diri dari makan dan minum, 3 menahan diri dari hubungan intim, 4 menahan diri dari muntah dengan sengaja. Nah, dibaca di bawahnya. Dari perkataan Abu Syuja di atas, intinya ada 2 hal yang beliau sampaikan. Orang yang menjalankan puasa wajib berniat dan wajib menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Nah, maka kita bahas terlebih dahulu niat, yaitu cara berniat. Dibaca. Cara berniat. Niat berarti al-qasdu, keinginan. Niat puasa berarti keinginan untuk berpuasa. Letak niat adalah di dalam hati, tidak cukup dalam lisan, tidak disyaratkan melafazkan niat. Berarti niat dalam hati saja sudah teranggap sahnya. Nah, di sini kata ulama Syafi'iyah tidak disyaratkan melafazkan niat. Berarti yang jadi wajib niat cukup dalam hati. Coba kita lihat perkataan Muhammad Al-Hisni di sini, wa la yasihu shauma illa bin niyati lil khabari wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratu nutqu biha bila khilafin. Baca artinya. Puasa tidaklah sah kecuali dengan niat karena ada hadis yang mengharuskan hal ini. Letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan dilafazkan. Jadi tidak disyaratkan dilafazkan. Ada lagi perkataan dari Muhammad Al-Khatib, penulis Al-Iqna, innamal a'malu binniyat wa malu al-qalbu wa la takfi bil lisan qat'an wa la yushtaratu talaffudhu biha qat'an. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Namun niat letaknya di hati. Niat tidak cukup di lisan, bahkan tidak disyaratkan melafazkan niat. Berarti yang jadi standar dianggap kalau niatan dalam hati. Ya, jadi standar. Contoh misalnya, ini yang hafal lafaz niat. Mau sholat zuhur, dia baca niat sholat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Terus Allahu Akbar. Padahal dia sholat apa? Zuhur. Niatnya maksudnya sholat zuhur, namun keucap sholat apa? Maghrib. Sah atau tidak? Sah. Karena niatnya dalam hati sholat zuhur, walaupun terucap sholat maghrib. Yang pakai standar sholat yang niat di dalam hatinya, bukan yang di lisan, bukan yang dilafazkan. Itu contohnya. Maka niat disyaratkan memang, namun yang disyaratkan di sini dalam hatinya tadi. Nah, terus ada keterangan di bawahnya. Akan tetapi disunahkan untuk melafazkan niat di lisan bersama dengan niat dalam hati. Niat sudah dianggap sah dengan aktivitas yang menunjukkan keinginan untuk berpuasa seperti bersahur untuk puasa atau menghalangi dirinya untuk makan, minum, dan jima khawatir terbit fajar. Nah, lihat. Namun di sini dikatakan disunahkan untuk melafazkan. Ingat, diberi catatan itu pendapat mazhab Syafi'i. Bersama dengan niat di dalam hati. Namun untuk tambahan ini, nah ini butuh dalil. Ya, ini butuh dalil. Namun ya saya harus sebut karena ini lagi bahas fikih Syafi'i. Pokoknya dalam fikih Syafi'i ada seperti itu. Ini juga disebut dalam kitab Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Al-Mu'tamad karya Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Lalu baca lagi di bawahnya, hukum berniat. Hukum berniat adalah wajib dan puasa Ramadan tidaklah sah kecuali dengan berniat. Begitu pula puasa wajib atau puasa sunnah lainnya tidaklah sah kecuali dengan berniat. Dalil wajibnya berniat adalah sabda Nabi SAW, innama a'malu bin niyati. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Taib, halaman 13 itu cuma kosongnya itu sebenarnya yang halaman 14 tuh di depannya itu. Ke enter sampai satu halaman kosong. Jadi sebenarnya ada, lanjutannya ini tidak hilang itu. Ya, kebablasan enternya. Oh, ngerti orang enter di mana? Ya bingung. Pokoknya ini cuma kosong aja, lanjutannya syarat berniat halaman 14. Sekarang kita lihat syarat berniat dalam mazhab Syafi'i itu ada 3. Syarat berniat ada 3. Ya.
Nanti 1 at-tabid, 2 at-ta'yin, 3 at-tikrar. Kita lihat satu-satu. At-tabid. Yang pertama at-tabyid, yaitu berniat di malam hari sebelum subuh. Nah, berniat di malam hari sebelum datang subuh. Mungkin nggak dia itu berniat tidak sempat berniat di malam hari? Mungkin. Kalau niatnya apalagi harus ada tiap malam. Lihat. Misalnya dia dalam keadaan tidak sadar jam 5 sore. Sampai dengan jam 6 pagi. Pingsan, tidak sadar. Ada sempat dapat waktu malam situ? Ada sempat dapat waktu malam? Tidak. Berarti dia tidak bisa berniat di malam hari. Maka hari ini nggak bisa puasa dia karena tidak ada niat di malam hari. Kecuali malamnya ada, ya, malamnya sempat dia dapat. Jam 3 sadar. Saya mau puasa besok. Ya sudah dapat berarti. Paham kan? Nah, taib. Terus baca Jika niat puasa wajib baru dimulai setelah terbit fajar subuh, maka puasanya tidaklah sah. Itu untuk niatan puasa wajib. Lihat dalilnya dari Hafsah Ummul Mukminin. Hafsah kan istri Nabi SAW juga, putrinya Umar. Nabi SAW bersabda, "Malam yubayyit as-siyam," atau "Malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Berarti syaratnya sebelum apa? Subuh. Berarti ada kesempatan dia dapatnya di malam hari. Niatannya gimana? Tadi disebutkan. Pokoknya keinginan mau makan sahur sudah disebut. Atau keinginannya saya besok mau puasa. Kita mau bangun makan sahur itu sudah niat untuk puasa. Tanpa jenengan pakai nawaitu shauma ghadin anada ifardhu syahri ramadan hazi sanatillahi ta'ala. Ya, coba ini saya bangun makan sahur, iki wis niat ini. Paham ya? Sudah niat itu. Terus Ustaz saya disuruh ba'da sholat witir, disuruh apa? Tuntun niat kan? Nggak perlu. Jemaah sudah tahu itu nanti mau bangun makan sahur. Sudah itu sudah niat itu. Wong dia sholat tarawih saja itu sudah mau niat mau besok mau puasa juga sebenarnya. Iya kan? Iya sudah cukup. Susah ya kalau jadi imam ya. Waduh ini masnya porat hafal niat toh mas. Nah, boleh digituin coba nanti. Nah, bilang aja kayak tadi jelaskan. Karena nggak perlu. Terus sedangkan untuk puasa sunnah boleh berniat di pagi hari asalkan sebelum waktu zawal tergelincirnya matahari ke barat. Nah lihat tadi malam harinya misalnya dia juga belum sempat bangun kan, baru saja jam 6 pagi. Nah dari jam 6 pagi dia baru niat boleh. Kalau untuk puasa sunnah, puasa wajib nggak boleh. Beda yang wajib sama yang sunnah. Contoh misalnya, pagi-pagi saya pergi ke Wonosari. Ya, belum sarapan ini, saya mau cari warung soto. Nah, ternyata warung sotonya tutup. Ya wes ya, aku puasa sisan deh. Nah, baru dari jam 7 tadi. Buka jam berapa, Mbah? 3:30 subuh. Oh, mulai masak. Ora bukane jam pinten? Jam? Masa jam 5? Baru subuh langsung buka. Hebat banget ya. Sudah buka. Ya taruhlah data jam 7 tutup ya, bahan capek misalnya. Terus datang, ya sudahlah jam 7 baru dia niat puasa tadi. Puasa apa? Sunnah. Oh pas Senin Kemis, wes puasa Senin Kemis. Boleh. Ya, kalau itu untuk puasa sunnah. Puasa wajib nggak boleh. Nah, kita lihat dalilnya Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alayya qala hal innakum ta'amun fa idza qulna la qala inni shaimun. Baca artinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menemui aku lalu ia berkata, "Apakah kalian memiliki makanan?"
Jika kami jawab tidak, maka beliau berkata, kalau begitu aku puasa. Nah, kalau begitu aku puasa. Nabi pulang, terus tanya, ada makanan di rumah enggak? Dijawab oleh istrinya apa? Tidak ada. Ya, akhirnya puasa. Kalau bapak-bapak sekarang gimana? Hah? Apa? Oh, nendang piring. Oh, nendang lemari piring. Iki apa-apaan ini? Istrinya rayu lagi, Mas iki lo Kanjeng Nabi aja poso. Wah, tambah emosi ngono. Poso apa? Lihat Rasul. Rasul aja pasti harga itu. Oh, cuma nggak ada makanannya wes. Sabar sekali ya. Ya Masya Allah. Itu jomblo, dengar nih jomblo. Nah. Terus penulis Kifayatul Akhyar. Penulis Kifayah Al-Akhyar berkata, wajib berniat di malam hari. Kalau sudah berniat di malam hari sebelum subuh, masih diperbolehkan makan, tidur, dan jima hubungan intim. Jika seseorang berniat puasa Ramadan sesudah terbit fajar subuh, maka tidaklah sah. Nah, kalau terbit fajar subuh sudah terbit, sudah masuk subuh, tidak boleh lagi berniat. Namun kalau sebelumnya boleh. Malam berniat, sudah berniat nih. Sebelum subuh tadi makan, tidur, jima boleh. Walaupun sebelumnya sudah berjima. Ya, kok berjima? Makan. Juga dikasih teh. Udah dinai teh. Aduh, salah lagi ngomong lagi nih. Tehnya orang-orang soal lagi. Keluarkan tadi ya. Aduh. Kafe breaknya masih lama lagi. Aduh. Nambah menit kan. Tadi orang sekolah tadi apa tadi saya ngomong? Ya Allah. Malam kan sudah niat toh? Nah, setelah itu masih boleh mau lakukan hal-hal yang pembatal tadi masih boleh. Boleh. Sebelum subuh. Iya, sebelum subuh. Yes. Iki ono bocah iki lho, Pak. Latihan apa? Latihan karo sapa, Pak? Kon latihan nih. Wah, parah banget ini. Kon latihan coba lihat. Terus tadi pertama ya. Berarti kesimpulannya yang pertama, niat harus ada di malam hari. Tadi paham ya? Bisa nggak orang nggak ada niat di malam hari? Itu tadi itu. Jadi jam 5 sore urung sadar. Sampai jam 6 pagi. Nggak ada kesempatan kan? Nggak ada kesempatan untuk berniat di malam hari. Berarti apa? Bukan batal puasa, nggak bisa puasa. Kecuali kalau itu puasa sunnah. Puasa sunnah masih boleh. Asalkan tadi sebelum apa tadi kalau Pak Safia? Sebelum waktu zawal. Nah, sebelum zuhur dong. Ya, sebelum zuhur. Nah, itu baru dia ini. Yang penting pagi-pagi belum sarapan. Belum melakukan batal. Terus nomor 2, at-ta'yin. Nomor 2, at-takin, yaitu menegaskan niat. Menegaskan niat, mau puasa apa? Fardu, puasa wajib, apa puasa sunnah. Ditakyin itu namanya. Ditentukan, wah saya mau puasa Ramadan. Makanya kalau dalam lafaznya itu apa? Nawaitu shauma ghadin. Iya dah. Shauma ghadin. Som. Nawaitu shauma ghadin an adai ada ya. Fardu syahri Ramadan. Sebut Ramadannya, tentukan berarti. Namun ini nggak perlu. Oh bien. Terus yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan di sini adalah niat puasa yang akan dilaksanakan harus ditegaskan. Apakah puasa wajib ataukah sunnah? Nah, wajibnya apa? Mau puasa wajib? Apa sunnah? Senin, Kemis dia niat puasa sunnah. Daud berarti dia niat puasa Daud, ditakyin.
Terus jika puasa Jika puasa Ramadan yang diniatkan, maka niatnya tidak cukup dengan sekedar niatan puasa mutlak. Dalilnya Nabi SAW bersabda, wa innama imri'in ma nawa, dan setiap orang yang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, terus adapun puasa sunnah. Adapun puasa sunnah tidak disyaratkan ta'yin dan tabyid sebagaimana dijelaskan pada poin 1 dan 2. Dalilnya adalah sebagaimana hadis Aisyah yang tadi telah terlewat. Nah, bisa jadi sini yang dimaksud puasa sunnah mutlak. Saya mau puasa saja. Oh, ini berarti tidak terlalu tentukan jenis apa puasanya. Dan juga tidak perlu ada tabyid kalau untuk puasa sunnah. Ya, berarti ini masih bahas puasa wajib tabyid dan ta'yin. Terus yang ketiga. Yang ketiga at-tikror, yaitu niat harus berulang setiap malamnya. Ulang setiap malam. Makanya tadi walaupun dia taruh di awal Ramadan, nih ya, dia taruh di awal Ramadan sudah saya pasang niat sesasi sebulan. Tetap harus niat tiap malam. Karena kalau pakai niat awal Ramadan saja, ini yang kasus ini tadi harusnya bisa puasa. Iya kan? Harusnya bisa puasa. Namun dituntut niatnya berulang tiap malam. Seandainya yang tidak dapatkan niat di malam hari, kemudian karena dia tidak dapat puasa di hari, dia niatkan puasa sunnah, boleh nggak di waktu Ramadan? Oh, nggak bisa. Kan puasa Ramadannya di situ. Puasa sunnah juga nggak dianggap juga. Dia mau puasa sunnah, ini sudah Ramadan, tapi puasa sunnah, ini kan bulan Ramadan, nggak bisa juga. Karena malah tidak dapat niat, karena Ya sudah, dia puasa sunnah saja, saya puasa saja gitu. Nanti baru kodok juga tetap. ya. Nanti kodok juga kan? Iya, kodok juga tetap. Tapi boleh puasa sunnahnya? Ya terserah dia mau puasa juga terserah, namun kodok tetap karena niatnya nggak dianggap tadi. Iya kan, gitu. Bisa juga, nanti dia milih pendapat tetap puasa demi menghormati hari. Terus at-tikrar yang di bawahnya, niat mesti ada pada setiap malamnya sebelum subuh untuk puasa hari berikutnya. Jadi tidak cukup satu niat untuk seluruh hari dalam satu bulan. Karena setiap hari dalam bulan Ramadan adalah hari yang berdiri sendiri. Ibadah puasa yang dilakukan adalah ibadah yang berulang, sehingga perlu ada niat yang berbeda setiap harinya. Nah, perlu ada niat yang berbeda setiap harinya. Berarti 3 ya. Tabyid, niat di malam hari. Terus ta'yin, menentukan niat. Terus tikror, ya, niatnya itu berulang. 3 ini kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu mesti ada untuk puasa Ramadan. Selesai sesi kedua, istirahat 2 menit.